Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan nama saya Nur Anissa. Saya dari kelas manajemen MJ518 dan di sini saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester saya untuk matkul Digital Inovatif dan Entrepreneurship. Nah, untuk proyek kali ini saya memilih untuk mengerjakan opsi 2 yaitu melakukan analisis bisnis digital. Nah, sebenarnya apa sih bisnis digital itu dan apa bisnis konvensional? Nah, bisnis digital adalah model usaha yang menjadikan teknologi digital sebagai fondasi utama dalam operasional, interaksi pelanggan, dan penyampaian nilai. Aktivitas bisnisnya dilakukan melalui platform, aplikasi, dan juga internet, sehingga perusahaan dapat menjangkau pasar yang lebih luas, beroperasi secara real time, serta memanfaatkan data untuk efisiensi dan personalisasi layanan. Nah, sedangkan bisnis konvensional ini adalah model usaha yang berpusat pada proses fisik, seperti lokasi usaha, interaksi yang masih tatap muka, dan distribusi produknya secara manual. Teknologi di si bisnis konvensional ini hanya berperan sebagai pendukung, bukan inti dari model bisnis. Nah, terus bagaimana cara kita membedakan bisnis digital dan bisnis konvensional? Nah, di sini saya membedakannya bandingkannya dengan tiga aspek. Yang pertama adalah operasional, kedua jangkauan pasar, yang ketiga adalah pemanfaatan teknologi dan data. Dari segi operasional, untuk bisnis digital, ini melakukan operasionalnya melalui platform dan sistem online. Transaksi dan layanan berlangsung secara otomatis dan juga real time. Nah, sedangkan untuk bisnis konvensional, dia mengandalkan proses operasional itu melalui proses fisik, lokasi usahanya, serta interaksi masih dilakukan secara langsung. Yang kedua dari sisi jangkauan pasar. Untuk model bisnis digital, mereka menjangkau pelanggan tanpa terbatas geografis selama ada akses internet. Berbanding terbalik dengan konvensional, model ini cenderung terbatas pada wilayah tertentu sesuai lokasi usaha. Nah, aspek yang ketiga adalah pemanfaatan teknologi dan data. Untuk bisnis digital, teknologi ada data ini menjadi fondasi utama mereka untuk melakukan efisiensi, personalisasi, dan pengambilan keputusan. Berbanding terbalik dengan konvensional, teknologi hanya berperan sebagai pendukung, di mana keputusan proses masih dilakukan secara manual. Nah, untuk jenis bisnis digital terdiri dari tiga. Yang pertama adalah versi digital dari bisnis ke non digital. Nah, di sini bentuk usahanya itu masih tradisional yang dialihkan ke platform digital. Aktivitas utamanya tetap sama, tetapi proses penjualan, pemasaran, ataupun layanan dilakukan secara online. Contoh nyatanya adalah toko retail yang sebelumnya hanya beroperasi secara fisik, lalu mereka menjual produknya melalui website ataupun juga marketplace. Nah, yang jenis yang kedua adalah fasilitator digital dari bisnis non-digital. Nah, model bisnis ini mereka tidak memproduksi barang ataupun jasa utama, tetapi mereka menyediakan platform yang mempertemukan penjual dan juga pembeli. Perusahaan bertindak sebagai perantara berbasis teknologi yang memfasilitasi transaksi, pembayaran, dan juga sistem pendukung lainnya. Nilai bisnis dari model ini adalah terletak pada jaringan pengguna dan kemudahan ekosistem digital yang mereka bangun. Dan untuk jenis bisnis digital yang ketiga adalah bisnis digital hybrid, di mana model ini adalah kombinasi antara sistem digital dan juga aktivitas fisik, di mana teknologi menjadi penggerak utama, namun tetap terhubung dengan proses atau aset fisik. Nah, model ini memadukan keunggulan dunia digital, seperti efisiensi dan jangkauan luas, dengan layanan atau produk nyata yang tetap dibutuhkan oleh konsumen. Nah, untuk analisis kali ini saya mengambil contoh dari PT Fliptech Selantara Inspirasi Pertiwi atau Flip, di mana Flip ini adalah sebuah startup fintech Indonesia yang menyediakan layanan transaksi keuangan berbasis aplikasi. Flip dikenal melalui layanan transfer antar bank tanpa biaya, pembayaran tagihan, top up, serta berbagai layanan keuangan digital lainnya. Flip ini merupakan contoh bisnis digital yang memanfaatkan teknologi sebagai inti model usaha untuk menciptakan nilai melalui efisiensi transaksi, kemudahan akses, dan pengalaman pengguna dalam layanan keuangan digital. Nah, apa saja jenis bisnis karakter bisnis dari si Flip tersebut? Nah, saya menilai bahwa Flip ini
tergolong ke dalam dua jenis bisnis. Yang pertama adalah sebagai fasilitator digital dari bisnis non-digital, di mana Flip ini tidak memproduksi produk fisik maupun bertindak sebagai bank, melainkan berperan sebagai perantara digital yang memfasilitasi transaksi keuangan antara pengguna dan juga sistem perbankan. Nah, di mana di sini teknologi yang dimiliki Flip ini memungkinkan proses transaksi dilakukan secara lebih efisien, cepat, dan murah dibandingkan metode konvensional. Nah, jenis bisnis selanjutnya adalah Flip saya anggap sebagai bisnis digital hybrid. Kenapa? Karena meskipun layanan sepenuhnya berbasis digital, namun operasionalnya mereka tetap terhubung dengan sistem keuangan konvensional seperti bank dan juga lembaga pembayaran. Nah, kemudian apa keunggulan dari bisnis digital Flip? Nah, di sini saya mengkategorisasikan menjadi tiga aspek. Yang pertama adalah pasar tanpa batas, di mana Flip beroperasi melalui aplikasi digital yang dapat diakses siapa saja dan di mana saja selama memiliki akses internet. Nah, transaksi keuangan yang dilakukan secara real time tanpa perlu hadir secara langsung di institusi keuangan. Nah, hal ini membuat jangkauan layanan dari Flip ini tidak dibatasi oleh lokasi fisik seperti kantor cabang. Dan model ini memungkinkan Flip memperluas basis pengguna dengan biaya ekspansi yang relatif rendah dibanding pembukaan cabang fisik. Sekaligus juga dapat meningkatkan inklusi keuangan digital bagi masyarakat. Nah, yang kedua dari potensi penghasilan. Karakter digital dari Flip ini memungkinkan pendapatan Flip bersifat fleksibel, berulang, dan dapat tumbuh seiring peningkatan jumlah pengguna dan aktivitas transaksi tanpa peningkatan biaya operasional yang sangat signifikan. Nah, potensi penghasilan Flip ini selain dari layanan tambahan atau fitur premium, potensi penghasilannya juga muncul dari kerjasama dengan berbagai mitra keuangan, sistem pembayaran, serta pengembangan produk keuangan digital lainnya. Nah, di sini menunjukkan bahwa efisiensi struktur biaya dari Flip ini yang menjadi kekuatan utama bisnis digital dari Flip. Dan yang ketiga adalah pemanfaatan teknologi digital, di mana keunggulan Flip sangat bergantung pada integrasi teknologi seperti sistem aplikasi, enkripsi keamanan data, otomatisasi proses transaksi, dan konektivitas dengan sistem perbankan. Lalu apa saja transformasi digital bisnis Flip yang telah dilakukan? Di sini saya menilai bahwa Flip telah menunjukkan proses transformasi digital yang cukup kuat, terutama dalam mengubah layanan keuangan konvensional menjadi pengalaman berbasis teknologi yang lebih efisien. Nah, di sini saya menilai ada tiga transformasi utama yang dilakukan oleh Flip. Yang pertama adalah Flip melakukan transformasi digital dengan mengubah layanan keuangan konvensional menjadi layanan berbasis aplikasi. Nah, di sini proses transfer antar bank, pembayaran, dan transaksi berjalan otomatis, real time, dan dapat diakses kapan saja. Teknologi ini menjadi fondasi utama operasional Flip, bukan sekadar alat bantu. Yang kedua adalah Flip memanfaatkan integrasi sistem perbankan, keamanan data digital, serta otomatisasi transaksi, sehingga meningkatkan efisiensi, menekan biaya, dan memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat. Nah, dengan pendekatan ini, Flip tidak hanya memindahkan layanan ke ranah digital, tetapi juga menyederhanakan proses keuangan agar lebih inklusi bagi masyarakat. Dan yang ketiga adalah Flip mengembangkan aplikasi dari layanan transfer menjadi platform pembayaran digital yang lebih lengkap, mencakup pembayaran tagihan, pembelian pulsa, top-up e-wallet, dan transaksi keuangan lainnya. Inovasi ini mengubah Flip dari solusi satu fungsi menjadi ekosistem layanan finansial harian. Nah, apa saja usulan pengembangan bisnis digital yang dapat dilakukan oleh Flip? Yang pertama adalah aspek pengembangan ekosistem atau network expansion, di mana kolaborasi dengan e-commerce, UMKM digital, layanan pelanggan, dan platform pembayaran lain agar menjadi metode pembayaran utama dalam berbagai aktivitas ekonomi digital. Nah, kenapa perlu untuk melakukan network expansion? Yang pertama karena bisnis digital yang kuat bukan berdiri sendiri, tapi berada dalam ekosistem yang saling terhubung. Integrasi ekosistem meningkatkan frekuensi transaksi, memperluas pasar, serta memperkuat posisi Flip sebagai infrastruktur keuangan digital. Dan implikasinya adalah Flip bertransformasi dari aplikasi layanan menjadi digital financial hub. Yang kedua adalah aspek pengembangan teknologi atau innovation and intelligence. Nah,
Yang bisa dilakukan adalah memperkuat pemanfaatan AI, analitik data, serta sistem keamanan digital untuk personalisasi layanan, deteksi penipuan, dan otomatisasi layanan pelanggan. Nah, keunggulan kompetitif bisnis digital modern ditentukan oleh kecerdasan sistem, bukan hanya sekadar fitur. Di mana investasi pada teknologi cerdas meningkatkan efisiensi operasional, kepercayaan pengguna, dan kualitas pengalaman digital. Dan implikasinya adalah Flip akan berkembang menjadi platform keuangan yang adaptif terhadap pengembangan teknologi. Yang ketiga adalah dari aspek pengembangan layanan atau value expansion. Yang dilakukan adalah memperluas nilai layanan berbasis data untuk memenuhi kebutuhan akan layanan yang membantu pengambilan keputusan, bukan hanya alat transaksi. Nah, di sini kita akan bisa melihat bahwa perubahan perilaku konsumen digital menunjukkan kebutuhan akan layanan yang membantu pengambilan keputusan, bukan hanya sebagai alat transaksi. Flip perlu memperluas nilai layanan mereka dari yang hanya sekedar transfer dan pembayaran menjadi platform pengelolaan keuangan pribadi. Fitur seperti analisis pengeluaran, pengingat pembayaran, dan rekomendasi finansial berbasis data akan menjadikan Flip tidak hanya sebagai aplikasi transaksional, tetapi juga sebagai solutif dalam pengelolaan keuangan pribadi. Nah, dengan menambah layanan berbasis data, Flip juga dapat meningkatkan durasi penggunaan aplikasi, memperkuat loyalitas pengguna, serta membuka peluang monetisasi layanan premium lainnya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.